Kita lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu mengenai integral parsial. Oke, kita lihat di sini pada dasarnya integral parsial merupakan teknik substitusi juga. Mengapa? Karena nanti kita lihat di sini bentuknya ada yang harus kita misalkan ya, kita ganti gitu ya. Metode ini berdasarkan pada pembalikan rumus turunan hasil kali dua fungsi ya, yang U kali V. Untuk fungsi fx dan gx yang masing-masing terferensiabel, ya maksudnya terturunkan. Kita ketahui bahwa ini ya, untuk yang turunan U kali V, oke, ini U kali V, ini U aksen V, ini kan U-nya, kalau F-nya U aksen V ditambah UV aksen ya. Karena penjumlahan itu berlaku komutatif sehingga walaupun penempatannya U aksen ataupun V aksen yang terlebih dahulu tidak masalah. Kemudian andaikan keduanya itu kita integralkan, maka ingat di sini untuk integral dari turunan adalah fungsi itu sendiri. Sama dengan ini kita punya integral Fg aksen X dx ditambah integral Gx F aksen X dx. Jika kita ubah atau kita pindah ruas gitu ya, kita ubah posisinya, artinya yang kita pindah ruas adalah yang ini ya, kita pindah ruas ke kiri, maka kita punya integral F G aksen X dx sama dengan F kali G dikurangi integral Gfx, seperti itu. Lalu andaikan Fx ini kita misalkan U, G aksen X ini berarti ini adalah dv, maka turunan dari F ini, oh ini salah, ini harusnya F aksen ya, yang ini. Sebentar. Ini seharusnya F. Ini seharusnya F aksen dx. Nah ya, sehingga kita punya di sini Fx-nya berarti U, G aksen X dx ini adalah dv, kemudian F-nya berarti adalah U, kemudian G ini adalah hasil dari integral yang dv. Jadi kita ini punya V dikurangi integral G ini adalah V, F aksen X dx ini tadi adalah DU ya. Maka yang umum kita punya kan yang ini integral UdV sama dengan U kali V min integral VDU. Nah, berdasarkan ini kita cukup ingat bahwa integral parsial nih, kita perhatikan dia pembalikan rumus turunan hasil kali. Ada kata kunci di sini hasil kali, sehingga ketika ditanya kapan teknik ini kita gunakan, begitu ya. Jadi kapan kita menggunakan yang aturan integral parsial, yaitu sini saya tulis ya. Ketika ada kita melihat masalah integral atau soal integral, yang pertama adalah kapan kita gunakan teknik ini, begitu. Jadi satu, ketika bentuknya adalah perkalian, bentuk fungsinya ya. Apakah semua perkalian? Tidak. Perkalian dua fungsi sederhana. Jadi kalau rumit tidak, rumit kita gunakan subtopik yang sebelumnya, yaitu tentang aturan substitusi. Dua fungsi sederhana, ada satu lagi, dan beda jenis. Ini untuk yang parsial. Ya, jadi perkalian dua fungsi sederhana dan beda jenis. Perkalian, selain perkalian tidak, ya, pembagian tidak, pangkat tidak. Dua fungsi yang sederhana. Jadi kalau rumit, nanti masuknya ke substitusi. Sederhana itu yang bagaimana? Sederhana yang ketika kita fungsi-fungsi yang memang dia bentuknya bukan komposisi, begitu. Bisa dikatakan sederhana. Dan beda jenis. Ingat, harus berbeda jenis. Jadi kalau dia satu jenis, tidak bisa ya.
Jenisnya yang bagaimana? Ada yang disebut dengan polinom, ya, yang jenis-jenis fungsi. Ada polinom, ada trigonometri, lalu ada apa itu? Ada eksponen, gitu ya. Kemudian kita punya tadi bentuk umumnya adalah integral U dV sama dengan U kali V min integral V du, gitu ya. Oke, sepertinya ini saya buatnya begini. Yang pertama adalah kapan. Kemudian ini bentuk umumnya. Kemudian apa yang harus dilakukan di sini adalah kita misalkan langkahnya U-nya itu berarti yang ini ya. U apa? Kemudian kita juga punya DV. Iya benar. DV-nya apa? Lalu nanti yang U-nya diturunkan. DV-nya diintegralkan. U diturunkan nanti kita punya DU. Kalau dia variabelnya X berarti nanti DX begitu. Kalau diintegralkan ini dv bla 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 dx begitu nanti kita punya v ya. Nah, kendalanya bukan kendala sih ya, tapi lebih ke tantangan. Tantangannya adalah mana yang kita pilih sebagai u, mana yang kita pilih sebagai dv ya. Ingat di sini bentuknya adalah perkalian ya. Bentuknya harus perkalian, kemudian ada nanti kita bagi selain integral kita harus memisahkan mana yang menjadi U dan mana yang menjadi DV. Itu tantangannya. Sehingga di sini U itu yang mudah diturunkan, DV yang mudah diintegralkan. Mana yang mudah dan mana yang dikatakan tidak mudah, nah itu relatif ya. Sehingga berdasarkan pengalaman ya, ini bukan rumus khusus, tapi berdasarkan pengalaman akan lebih mudah ketika kita mendahulukan fungsi-fungsi tertentu sebagai U. Ya, jadi di sini saya berikan warna hijau. Untuk mempermudah saja, kita dahulukan yang urutan U. Jika ada len, maka dahulukan len. Ya, logaritma len. Kemudian, jika ada inverse, maka ini posisi yang kedua. Inverse itu seperti yang sin inverse X, kemudian tan inverse X, gitu. Maka ini menjadi U. Lalu urutan yang ketiga adalah polinom. Polinom itu X pangkat, baik X pangkat 0, X pangkat 0 berarti konstanta, bisa X pangkat 1, pangkat 2, ya bla bla bla, dan seterusnya. Yang jelas dia pangkatnya bilangan bulat, ya bilangan bulat. Polinom, kemudian eksponen. Eksponen ini bisa natural, bisa tidak. Kalau yang natural berarti begini, kalau yang tidak natural ya berarti begini ya. Bisa 2 pangkat X, 3 pangkat X, 10 pangkat X, gitu ya. Dan yang terakhir adalah trigonometri. Ini yang biasa, sin, cos, gitu ya, tan, dan seterusnya. Oke, ini kita lihat contohnya. Nomor 6. Integral dari X ln X dx. Ini ya, untuk yang nomor 6. A, integral dari X ln X dx. Ingat bahwa, mana ini? Oke, ingat bahwa U ini adalah urutan ya. Jadi perhatikan, misalkan yang ini untuk soal yang A. Kenapa ini menggunakan parsial? Karena dia bentuknya adalah perkalian. Kemudian ini ada dua fungsi ya. Sederhana,
terhadap pangkat, gitu ya, dan beda jenis. Jenisnya apa? Yang X ini adalah X pangkat berarti polinom, dan X ya berarti yang logaritma, begitu ya. Nah, kita lihat di urutan U. Ingat urutan, berarti ya, kita lihat urutan yang awal. Logaritma atau ln, ini bisa dibilang logaritma ya. Logaritma dengan polinom, dia urutannya lebih dulu mana? Lebih dulu yang logaritma kan, yang ln. Sehingga di sini tugas kita adalah memisahkan mana yang menjadi U dan sisanya nanti menjadi DV. Tadi berdasarkan urutan U, ln dengan polinom lebih dulu yang ln urutannya, sehingga di sini untuk yang ln X dia menjadi U, maka selain ln X, integral jangan dihitung ya, selain ln X berarti ada X, ada DX. Oke, kan selain integral kita harus memisahkan ya, U kali integral UdV sama dengan U kali V min integral VdU. Jadi tugas kita adalah selain integral, kita harus membagi mana yang menjadi U, mana yang menjadi dV. Berarti di sini selain integral U-nya adalah ln X, maka selain ln X adalah X dx. Dia menjadi dV. Oke, yang U kita turunkan, salah. du, turunan ln X adalah 1 per X, begitu. Integral dari X adalah pangkatnya ditambah 1 ya. Kita substitusi ke sini menjadi integral X ln X dx sama dengan U kali V, berarti ln X dikali X pangkat 2 per 2 min integral V kali du. du-nya adalah 1 per X dx. Nah, kalau sudah sampai sini, hati-hati bahwa apa? Nih, ingat, jangan sampai ya X dikalikan dengan X pangkat 2. Ini salah. Mengapa? Karena X pangkat 2 per 2 itu dikalikannya dengan fungsi ln. Sehingga kalau mau aman tulis ulang saja seperti ini, atau kalau mau disederhanakan atau dikalikan X pangkat 2 per 2, nah, ini boleh, atau X kuadrat ln X per 2, atau setengah X kuadrat ln X itu boleh. Nah, kemudian hati-hati di sini, ingat sifat integral bahwa tidak ada integral yang kalian bisa kita integralkan secara langsung. Sehingga apa? Sederhanakan dulu. Oke, bisa dicoret, ini sisanya pangkat 1. Sehingga kita punya, kalau angka kan boleh keluar ya. Nah, jadi kita punya integral X dx, sehingga ini boleh ditulis seperti ini ya. Cara penulisan saja. Apa integral dari X pangkat 1? Yaitu X pangkat 2 per 2. Jangan lupa plus C. Di sini jadi 1 per 2 X pangkat 2 ln X minus X pangkat 2 per 4 plus C. Ya, seperti itu. Lalu kita perhatikan di sini. Nah, nomor yang A sudah, yang B dicoba. Ini perkalian dua fungsi sederhana beda jenis. 2x plus 3 ini adalah polinom. Pangkat X ini adalah eksponen. Lalu yang ini perhatikan, Bu, dia tidak sederhana. Iya, benar. Berarti kita harus menggunakan substitusi terlebih dahulu. Sehingga khusus untuk yang C, yang harus kita lakukan adalah di sini kita misalkan dulu, kita misalkan U ini adalah ini ya, yang ini negatif
negatif X pangkat 2 atau X pangkat 2 saja boleh. Turunannya minus 2X dx ya. Lalu di sini ada batas, kita ganti. Jika X-nya 0, maka U-nya berarti 0 ya. Jika X-nya 1, berarti U-nya negatif 1. Nah, ini kita substitusinya ke sini. Nah, setelah itu, kita punya berarti di sini, oke. Sebelumnya, bentuk ini saya ubah menjadi X pangkat 2, pangkat min X pangkat 2 dikali X dx. Ya, mengapa? X pangkat 2 dikali X pangkat 2 dikali X ini kan X pangkat 3. Mengapa seperti ini? Supaya bisa terlihat X dx ini ada di sini. Nah ya, jadi kita punya ini kalau disederhanakan ya. Nih yang sepaket ini kalau saya bagi menjadi negatif, bagi kedua ruas, jadi negatif setengah DU. Ini negatif setengah DU ini sama dengan X dx. Nah ya, jadi di sini bisa kita tuliskan integralnya, batasnya sekarang menjadi dari 0 sampai negatif 1, X pangkat 2, dilihat X pangkat 2 berarti negatif U ya, ini jadi negatif U, ini jadi X pangkat U, X dx menjadi negatif setengah DU. Oke, lalu negatif kali negatif ini adalah positif, jadi kita punya 0 sampai negatif 1, 1/2 U, atau U/2 boleh, U/2 tidak apa-apa. Oke, saya tulis U/2 saja ya. E pangkat U DU. Di sini ya. Nah, kalau sudah, E pangkat U DU. Oke, kalau sudah seperti ini, bisa langsung kita buat. Di sini adalah polinom, ini adalah eksponen. Ini polinom, ini eksponen. Polinom dengan eksponen, duluan yang mana ya? Nanti silahkan lanjutkan menggunakan parsial. Kalau parsial itu kan integral UdV sama dengan U kali V min integral VdU. Di sini variabel U sudah digunakan. Sehingga kalau tidak terbiasa, boleh kita ubah bentuknya, variabel U-nya diganti, karena akan sama saja artinya ya, sudah kita bahas di topik yang sebelum-sebelumnya di awal. Misalkan menjadi variabel yang lain, jangan gunakan U, jangan gunakan V. Misalkan saja Y/2, E pangkat Y, DY, ya, akan menjadi sama. Sehingga nanti kita misalkan di sini, misal U-nya berarti yang polinom, begitu, kemudian dv-nya sisanya, yaitu E pangkat Y, DY, ya. Silakan dilanjutkan, nanti cari DU, kemudian ini cari V-nya. Ya, jangan lupa di sini ada batasnya. Kalau ada batasnya bagaimana? Ya tidak apa-apa ya, sama saja. Nanti gunakan integral A sampai B, U dV sama dengan U kali V, A sampai B, min integral A sampai B, V, DU. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Kemudian yang ini untuk yang D, di sini,
Di sini perkaliannya ada eksponen, ada trigonometri. Ya, silahkan dicoba. Ini untuk yang materi parsial, jadi saya ulang di sini. Oke, materi parsial. Di sini prinsipnya adalah bentuknya harus perkalian. Ya, perkalian dua fungsi sederhana dan beda jenis. Ya, bentuknya di sini ada dari yang U kali V, U aksen V ditambah V aksen. Lalu kita coba kedua ruas diintegralkan dan salah satunya dipindah ruas menghasilkan rumus yang ini ya, U kali dV, U kali dV sama dengan U kali V min integral V dU ya. Silahkan dicoba latihannya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Selamat berlatih.